Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Melenia Rahayu, NPM 10060219003. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan titik kritis dan nilai ekstrim fungsi dari f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x. Titik batasnya tidak ada karena didefinisikan di seluruh bilangan real. Titik singularnya pun tidak ada karena terdefinisi di semua bilangan real. Nilai stasionernya diperoleh pada saat f aksen x sama dengan 0. Ini merupakan turunan dari x pangkat 3 min 3x menjadi 3x kuadrat min 3. Kita faktorkan menjadi 3x kuadrat min 1, 3x tambah 1, x min 1 hingga diperoleh x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Sekarang kita menentukan nilai stasioner. Nilai stasioner dapat kita tentukan dengan memasukkan nilai x ke dalam fx sehingga f min 2 sama dengan 3 kali min 2 kurang 3 hasilnya 9. F0 sama dengan 3 kali 0 min 3 hasilnya min 3. F2 sama dengan 3 kali 2 min 3 hasilnya 9. Untuk mencari maksimum dan minimum lokal kita tinggal lihat saja seperti ini. F min 1 nya hasilnya 2 yaitu untuk maksimum lokal, dan F1 nya min 2 untuk nilai minimum lokal. Sekarang kita menentukan jenis titik kritis. Untuk menentukannya kita bisa menggunakan garis bilangan, yaitu dengan meletakkan nilai yang kita peroleh pada saat f aksen sama dengan 0. Langkah berikutnya kita gunakan tanda dari uji turunan pertama, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x. Koefisien pangkat tertingginya adalah positif, maka interval dari kanan positif, selanjutnya sebelah kiri negatif, kemudian positif. Tanda-tanda ini menunjukkan fungsi naik turun. Kalau misalkan tandanya positif naik, kalau tandanya negatif turun, selanjutnya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Fakirani dari kelas praktikum A. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik kritis dan titik ekstrim dari fungsi yang telah diberikan. Fungsinya adalah x pangkat 3 min 3x. Sebelum kita menentukan titik ekstrimnya, terlebih dahulu kita harus menentukan titik-titik kritisnya. Ada 3 jenis titik kritis. Yang pertama, titik batas. Karena fungsi x pangkat 3 min 3x ini didefinisikan di seluruh bilangan real, maka tidak ada titik batasnya. Yang kedua, titik singular. Sama seperti titik batas, fungsi ini terdefinisi di seluruh bilangan real, maka titik singularnya pun tidak ada. Yang ketiga, titik stasioner. Titik stasioner adalah titik ketika garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Untuk mencari titik stasioner, kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut yang memiliki nilai 0. Kita menggunakan fungsi solve untuk mencari titik tersebut. Dan didapatkan
titik stasionernya adalah 1 dan min 1. Kemudian kita akan menentukan apakah 1 dan min 1 ini titik maksimum atau minimum. Cara mencari tahu apakah titik ini minimum atau maksimum, kita menggunakan titik uji dari selang kiri dan kanan dari 1 dan min 1. Yang pertama, kita akan menguji apakah di sebelah kiri X sama dengan min 1 merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Kita ambil titik ujinya, misal X sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, kita uji di sebelah kanan X sama dengan min 1. Misal titik ujinya X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita akan menguji fungsi naik atau turun di sebelah kiri dari X sama dengan 1. Misal titik ujinya X sama dengan 0, kemudian yang terakhir di sebelah kanan X sama dengan 1. Misal titik ujinya X sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilainya dan kemudian menentukan fungsi naik turunnya, kita mensubstitusikan ke fungsi X pangkat 3 min 3X. Ada 3 titik uji, yaitu X sama dengan min 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Kemudian kita substitusi ke fungsi turunan. Yang pertama, kita cari nilai dari X sama dengan min 2. Kemudian X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 2. Ketika X sama dengan min 2, maka F aksen X adalah 9. 9 lebih besar daripada 0, sehingga fungsinya adalah fungsi naik. Ketika X sama dengan 0, maka F aksen X sama dengan min 3. Min 3 lebih kecil daripada 0, sehingga fungsinya adalah fungsi turun. Sama, ini juga X sama dengan 0, menghasilkan F aksen X-nya min 3, sehingga fungsinya fungsi turun. Untuk X sama dengan 2, menghasilkan F aksen X-nya 9. 9 lebih besar daripada 0, sehingga fungsinya fungsi naik. Kita dapat simpulkan, karena fungsinya fungsi naik, kemudian fungsi turun, dan fungsi naik, kita akan melihat X sama dengan min 1.
di sebelah kiri X sama dengan min 1 fungsinya naik, dan di sebelah kanan X sama dengan min 1 fungsinya turun. Sehingga titik X sama dengan min 1 merupakan titik maksimum. Ketika X sama dengan 1, di sebelah kirinya merupakan fungsi turun, dan di sebelah kanannya merupakan fungsi naik. Sehingga X sama dengan 1 merupakan titik minimum. Selanjutnya, kita akan mencari nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama, kita cari nilai maksimumnya. Dan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimumnya ketika titiknya maksimum, yaitu 2. Dan nilai minimumnya ketika titiknya minimum, yaitu min 2. Ini merupakan titik stasionernya. Kemudian kita akan menentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrim kita ambil dari titik kritis. Karena titik batas dan titik singular tidak ada, maka titik ekstrimnya merupakan titik stasioner. Titik stasioner, titik ekstrim, titik ekstrim. Titik maksimumnya yaitu ketika X sama dengan min 1 merupakan titik maksimum. Dan X sama dengan 1 merupakan titik minimum. Karena fungsi ini didefinisikan di seluruh bilangan real, tidak ada selang, maka jenis titik ekstrimnya pun titik maksimum lokal dan titik minimum lokal. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa titik ekstrimnya didapat pada titik stasioner, yaitu titik maksimum lokalnya ketika X sama dengan min 1, dan titik minimum lokalnya ketika X sama dengan 1. Kemudian kita akan melihat kurvanya. Kemudian kita tulis fungsinya. Selangnya kita ambil dari min 100 ke 100.
merupakan kurva maaf, salah, kita ulang. Mungkin tabel curve analisisnya tidak akan terlihat. Ini merupakan kurva fungsi x pangkat 3 min 3x dari selang min 100 sampai 100. Ini merupakan dalam skala yang besar, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada nilai atau titik minimum global dan titik maksimum global. Kemudian kita akan perkecil selangnya. Selangnya kita ambil dari min 2 sampai 2. Untuk yang selang dari min 2 sampai 2, sama hasilnya seperti yang tadi kita kerjakan. Titik stasioner, titik ekstrimnya, titik maksimum lokalnya ada di min 1 dan titik minimum lokalnya ada di x sama dengan 1. Nilainya pun sama, nilai maksimum lokalnya ketika y sama dengan 2 dan nilai minimum lokalnya ketika y sama dengan min 2. Sehingga yang tadi kita kerjakan sama dengan kurva ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan dan banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.